Luar biasa. Tadi kita bahas masalah tetangga. Nah sekarang ada lagi permasalahan-permasalahan yang perlu juga dijaga adabnya. Apa sih yang berikutnya berbicara tentang masalah utang piutang. Ya yang namanya orang ngutang ini sering banget kalau ditagih galak. Susah ditagih. Yang ngutang lebih galak daripada yang minjemin. Nah tapi kan beberapa kasus juga kita lihat bahwa pihak utang piutang ini akhirnya jadi timbul keributan. Dan bahkan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah dalam pandangan Islam, nah kita juga perlu tahu nih bagaimana adab-adabnya kita menagih utang kepada orang yang berhutang. Ya, tapi orang yang ini memang sulit banget untuk membayarnya. Apakah kita perlu mengambil langkah-langkah hukum atau bagaimana mohon izin Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Adab selanjutnya yang kita pelajari adalah adab dalam hal menagih hutang dan membayarkan hutang. Betul ya, Mas Fadli ya? Betul. Menagih dan membayar gitu ya. Subhanallah. Maka di dalam aturan hutang piutang ini adalah akadnya adalah akad kasih sayang. Jadi akad dalam hutang piutang itu adalah akad kasih sayang. Bukan akad pemaksaan. Jadi yang mau ngutang nggak boleh maksa. Yang ngutangin juga nggak boleh maksa. Maksudnya ya mau ngutang, lo kan teman baik gue, masa lo nggak mau ngutangin ke gue, nggak boleh maksa dia. Kalau temennya lagi nggak punya atau apa nggak boleh maksa. Dulu gue aja yang ngutangin lo sekarang nggak mau ngutangin gue, nggak boleh maksa. Jadi akad dalam hutang piutang itu adalah akad kasih sayang yang didasari oleh asas kasih sayang. Kemudian yang memberikan hutang pun tidak boleh juga dalam hal memaksa. Tapi lo harus bayar tanggal segini ya. Gue nggak mau tahu lo harus bayar tanggal segini. Yang membolehkan ada jatuh tempo itu adalah hanya dalam mazhab Malikiyah. Ya, tetap sah hutang piutang kalau ada jatuh temponya. Kalau yang lainnya subhanallah ternyata yang disebutkan dengan jatuh tempo sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau misalnya ternyata kita sudah membutuhkannya, bolehlah kita menagih. Tapi kalau dia kelihatan tidak mampu untuk menagih, maka kita tidak boleh memaksa untuk membayarnya. Itu adab yang pertama. Tapi membuktikannya itu loh, ini beneran nggak mampu nggak sih bayarnya? Katanya belum bisa bayar, tahu-tahu storynya udah di luar negeri gitu ya. Katanya nggak bisa bayar, tahu-tahu storynya makan di restoran. Ini beneran nggak sih dia nggak punya duit untuk membayar? Maka harus dibuktikan dengan dua saksi. Misal saya punya hutang dengan Mas Fadli, lalu saya mengatakan, Bang Fadli maaf nih belum bisa bayar. Maka Mas Fadli nggak percaya, masa sih orang storynya kemarin main sama istrinya, orang kemarin jalan-jalan sama keluarganya. Maka saya wajib mendatangkan dua saksi yang mengatakan bahwa saya benar-benar nggak punya uang. Nah ini yang jarang kita lakukan, membawakan saksi bahwa saya benar-benar nggak punya uang untuk membayarkan hutang. Kemudian wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau memutihkan hutang itu adalah sesuatu yang lebih baik dan dianggap sedekah. Kemudian ada satu kisah ketika baginda Nabi SAW ditagih hutangnya. Di mana pada saat itu Rasulullah terpaksa berhutang bukan untuk dirinya tapi untuk para ahlus sufa kepada Zaid bin Sa'nah. Kemudian ketika berhutang ternyata 3 hari sebelum jatuh temponya udah datang orang ini. Muhammad, dasar kau ya orang-orang Quraisy emang paling males bayar hutang. Subhanallah, yang duduk pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab marah. Kok ada orang nagih hutang kayak gini gitu. Maka marahlah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah izinkan aku penggal kepalanya orang ini. Kok gitu amat nagih hutangnya? Kata Rasulullah SAW, jangan seperti itu. Beritahukan kepadanya adab menagih hutang dan beritahukan kepadaku, ingatkan padaku siapa tahu memang aku yang lupa membayarkan hutangnya. Akhirnya dibayarkan hutangnya dilebihkan. Kenapa? Karena satu untuk membayarkan hutang Rasulullah, satunya lagi untuk denda, yakni karena Sayyidina Umar bin Khattab telah berlaku keras terhadap orang yang menagih hutang dan akhirnya masuk Islam orang Iya, tersebut. Masya Allah. Jadi perlu diperhatikan juga buat yang minjemin utang dan yang utang juga sama-sama harus berhusnuzon. Betul. Jadi yang minjemin pas ngelihat lagi begitu bilang, oh mungkin dia ditraktir sama orang. Betul. Ya. Yang utang juga tahu diri, nggak usah diupload kalau dilihat sama yang utangin saya kan nggak
dong. Harus kan begitu. Kalau saling lagi menjaga. ditraktir gitu ya. Iya, kalau lagi traktir nggak usah upload-upload juga, pamer aja lagi. Ini Masya Allah, tabarakallah ya. It's a really amazing today to share a new thing. Such a great knowledge. Is that right, Ustaz Maulana? Yes, of course. Oh, of Oh, course. So, hehehe. what we are talking after the break? Oh, bahasa kolbu. Oh, bahasa Ini kolbu. English kolbu. Iya. Ya. Cuma yang ngerti dia sendiri. Ya udah kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini ya. Don't go anywhere. We'll be right back after these messages. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. To be continued. Continue.